Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pengayaan muatan bahasa Indonesia. Silakan disimak ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi membaca non-sastra dan materi sastra. Yang pertama, kita bahas tentang paragraf. Paragraf merupakan susunan kalimat yang mengandung satu ide pokok dalam suatu karangan. Dalam paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung ide pokok, sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, kalimat utama berada di awal, paragraf induktif, kalimat utama berada di akhir, dan paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran, kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, kata tanya merupakan kata-kata yang digunakan sebagai pembantu dalam kalimat tanya. Kata tanya yang ada di dalam bahasa Indonesia antara lain, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, hal, perbuatan, peristiwa, atau binatang. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama, pelaku, orang, atau tokoh. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara atau proses dan apa yang harus dilakukan. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Dan kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau angka. Selanjutnya, makna kata. Makna kata adalah arti atau maksud yang terkandung dari suatu kata. Makna kata terdiri atas makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi merupakan makna kata yang sebenarnya, sedangkan makna konotasi merupakan makna kata yang tidak sebenarnya. Contoh makna kata denotasi dalam kalimat ibu sedang menanam bunga. Bunga dalam kalimat di atas adalah bagian dari tumbuhan. Contoh makna konotasi dalam kalimat Dina adalah bunga desa. Makna kata bunga dalam kalimat tersebut adalah gadis cantik. Selanjutnya, sinonim. Sinonim merupakan kata-kata yang bentuknya berbeda tapi artinya sama atau hampir sama. Contohnya, wanita sama maknanya dengan perempuan. Antonim merupakan kata-kata yang maknanya berlawanan. Contohnya, laki-laki maknanya berlawanan dengan perempuan. Selanjutnya, teks percakapan. Dialog atau percakapan adalah kegiatan berbahasa lisan antara dua orang atau lebih. Dialog berisi tanya jawab yang terarah antara dua orang atau lebih. Pertanyaan dan jawaban diajukan secara bergiliran. Topik dalam percakapan biasanya berisi tentang persoalan-persoalan ringan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Topik percakapan merupakan tema yang dibicarakan dalam percakapan. Silakan baca contoh percakapan antara Satpam Bank dan Farah. Topik percakapan tersebut adalah tentang kegiatan menabung. Selanjutnya, iklan. Iklan atau pariwara adalah promosi benda, jasa, atau ide yang harus dibayar oleh sebuah sponsor. Iklan juga dapat diartikan sebagai berita atau pesan untuk mendorong, membujuk halayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Komponen paling penting dari iklan adalah adanya keterangan yang menguraikan mengenai spesifikasi barang, jasa, atau ide yang ditawarkan. Kalimat dalam suatu iklan dapat berupa kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta merupakan kalimat yang menyatakan mengenai suatu hal yang benar-benar ada atau terjadi.
Selanjutnya, teks laporan. Laporan disebut juga report. Laporan adalah karangan yang berisikan paparan peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan. Laporan dapat berupa laporan perjalanan, laporan kegiatan, atau laporan pengamatan. Laporan dibuat setelah mengadakan observasi atau pengamatan. Topik atau isi laporan adalah pokok yang dibicarakan dalam laporan. Selanjutnya, teks instruksi. Teks instruksi adalah paragraf yang isinya memuat tentang petunjuk, arahan, perintah, atau pedoman tentang sesuatu. Untuk menanggapi, menentukan makna dan menentukan pernyataan sesuai paragraf instruksi adalah dengan cara membaca secara seksama, cari ide pokok paragraf, dan baca berulang kali jika belum memahaminya. Silakan perhatikan contoh teks instruksi tentang petunjuk pemakaian obat berikut. Selanjutnya, teks prosedur. Teks prosedur adalah teks langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Tujuan penulisan teks prosedur untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Teks prosedur dibagi dua, yaitu teks prosedur melakukan sesuatu dan teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur melakukan sesuatu berisi langkah-langkah melakukan sesuatu yang tidak mengandung bahan, misalnya cara memasang lampu, cara menyalakan televisi, dan lain sebagainya. Sementara teks prosedur membuat sesuatu mengandung bahan, misalnya membuat kue tar dan membuat mie instan. Silakan perhatikan contoh teks prosedur membuat jus kurma. Materi selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Berdasarkan tujuannya, jenis-jenis paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu paragraf narasi, paragraf argumentasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, dan paragraf persuasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang bertujuan menceritakan serangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya kejadian tersebut. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca dengan isinya yang mengemukakan suatu pendapat yang diyakini. Sedangkan paragraf deskripsi merupakan paragraf yang bertujuan menggambarkan suatu objek sehingga para pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Paragraf eksposisi merupakan jenis paragraf yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu teori, teknik, atau kiat sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Sedangkan paragraf persuasi merupakan paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima ide penulis terhadap suatu hal. Nah, silakan dibaca contoh paragraf-paragraf tersebut. Materi selanjutnya yaitu membaca sastra. Membaca sastra yaitu membaca berbagai teks sastra berupa teks pantun, cerita, dan syair. Yang pertama, pantun. Pantun merupakan jenis puisi Melayu lama yang satu baitnya terdiri atas 4 larik dan bersajak ABAB. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Selanjutnya, cerita. Suatu cerita mengandung unsur-unsur pembangun atau unsur intrinsik, diantaranya
tokoh, watak, alur, latar, tema, dan amanat. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita tersebut. Tokoh cerita biasanya tidak hanya satu tetapi banyak. Tokoh cerita ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling sering muncul dalam cerita, sedangkan tokoh pendukung merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Selanjutnya watak. Watak merupakan sifat batin yang dimiliki oleh seorang tokoh yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. Watak tokoh ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Watak yang baik contohnya rajin, ramah, dan suka menolong. Watak yang kurang baik contohnya malas, pemarah, dan suka mencuri. Selanjutnya alur. Alur merupakan jalan cerita yang merangkai peristiwa-peristiwa dalam cerita menjadi sebuah cerita yang utuh. Alur dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sebuah cerita disebut beralur maju jika peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh-tokohnya diceritakan secara berurutan. Cerita yang beralur mundur, jalingan peristiwanya berjalan mundur. Biasanya alur mundur ditandai dengan adanya penggalan cerita yang menceritakan masa lalu. Ada pula cerita yang menggunakan kedua alur tersebut sehingga disebut alur campuran. Ada alur maju dan alur mundur. Selanjutnya latar. Latar cerita adalah keterangan tentang waktu, tempat, dan suasana yang digambarkan dalam cerita. Selanjutnya tema disebut juga inti cerita. Tema adalah gagasan utama atau isi pokok yang mendasari terciptanya suatu karya. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca sebuah cerita. Amanat atau pesan ini dapat menjadi pelajaran untuk berlaku baik. Selanjutnya puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang singkat, padat, menggunakan kata-kata indah serta kaya makna. Singkat karena diungkapkan tidak panjang lebar seperti prosa. Padat maksudnya puisi dibuat dengan pilihan kata yang mengandung kekuatan rasa dan makna, yaitu dengan memilih kata yang mempunyai majas, lambang, rima, sajak, dan ungkapan yang menarik. Jadi puisi berbeda dengan bahasa keseharian. Silakan dibaca contoh puisi berikut ini. Puisi tersebut berisi tentang palang merah siap menolong tanpa pamrih. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi pengayaan bahasa Indonesia pada materi membaca non-sastra dan membaca sastra telah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.